Sahabat Mako Cakra Channel, ini kita lagi santai bersama Ki Lingkar Geni dan Ki Dewo. Malam ini kita mau bikin obrolan santai dulu. Kita bahas salah satunya adalah keutamaan Ayatul Kursi. Ki Lingkar Geni sudah tahu keutamaan ayat kursi. Jadi ayat kursi ini ada di surat Al-Baqarah, ayatnya 255 kalau nggak salah, lupa ya. Jadi di situ saya dulu pernah membuktikan keutamaannya. Nah, ini kita petik dari hikmah yang saya alami langsung. Ketika itu saya ada di Maluku Utara, dari pos desa Tedeng, kemudian pindah ke desa Gulu. Saya tinggal di rumah kepala desa yang bernama Paulus Tarawi. Jadi dulu dari animisme, kemudian masuk Kristen, dibaptis, kemudian nama baptisnya itu Paulus. Beliau selama menjadi kepala desa merangkap sebagai kepala suku. Jadi beliau di sana itu walaupun sudah beragama Kristen, tapi tirakat laku animismenya masih dipertahankan, masih punya. Salah satunya memiliki kemampuan atau ilmu sihir merubah pelepah daun sagu, daun aren itu menjadi buaya. Caranya diikat dengan pita merah. Karena saya sama beliau tinggal di situ, saya sering cerita, bertukar pikiran. Pada satu waktu beliau ngajak saya ke kebun. Jadi kebun beliau itu ada kelapa, ada buah pala, ada pisang, banyak di kebun itu. Tidak ada yang jaga sama sekali. Kemudian saya bertanya, Pak Paulus, apa di sini tidak ada pencuri? Oh tidak, di sini masih ada pencuri. Tapi kalau untuk di kebun saya pribadi, pencuri nggak berani masuk, kata dia gitu. Saya bilang, kok bisa begitu? Karena dijaga oleh buaya, kata dia gitu. Wah, hebat juga, masa buaya di darat di kebun, bukannya di kali kan. Tapi ya karena beliau orang tua, ya saya ikuti saja kan alurnya. Setelah membawa beberapa tandan pisang, sebelum meninggalkan perkebunan itu beliau memotong salah satu pelepah pohon aren. Jadi tahu nggak, Wok, pelepah pohon aren tahu? Mirip kelapa, mirip. Nah di situ setelah dipotong, beliau mengeluarkan dari sakunya pita merah. Pita sekitar ada 1,5 jengkal. Itu diikatkan di atas, kalau kita bilang di leher atau di kepalanya itu. Kemudian entah apa yang beliau baca, beliau banting dengan tangan 2. Begitu dibanting berubah menjadi buaya. Buayanya besar. Karena proses tadi dari lihat daun pelepah, kemudian dibanting jadi buaya. Jadi buaya itu prosesnya kan saya lihat.
Jadi bagi saya, ini bukan buaya beneran kan gitu. Apalagi saya sering ngobrol malam, ngobrol santai dengan Pak Paulus bahwa beliau punya ilmu sihir. Setahu saya ilmu sihir itu adalah ilmu hanya merubah mata saja gitu kan. Hakikatnya pelepah bagi saya. Dan saya tidak takut sama sekali karena tahu bahwa itu tadi adalah pelepah. Kemudian saya bilang sama Pak Paulus Tarawi, "Pak, ini bukan buaya kan?" "Itu buaya abang," kata dia. "Ah, tadi kan pelepah." "Iya, tapi sekarang so jadi buaya." Jadi bahasa so itu sudah, itu bahasa Maluku di sana. Saya bilang, "Enggak lah, ini mata saya saja yang lihat buaya, tapi saya sebenarnya sedang berhadapan dengan pelepah." "Tidak abang, dia bisa bergerak ke kanan ke kiri." Karena penasaran, sepatu saya ginikan di dekat moncong buaya itu. Karena saya yakin nggak akan diterkam kan gitu. Hanya pandangan saya. Rupanya meleset. Saya melihat buaya itu hendak memakan kaki saya. Akhirnya saya tarik kaki saya kan. Pak Paulus itu sempat pucat. "Abang, nanti kalau digigit bisa putus itu kaki," kata dia. Lalu saya bilang, "Beneran tah ini buaya, Pak Paulus?" "Bener abang, ini so jadi buaya." Boleh saya coba dengan membaca ayat suci menurut agama saya?" "Oh silakan abang, silakan," kata Pak Paulus sambil percaya diri. Kemudian saya membaca ayat kursi. Saya diam, sempat memejamkan mata, mengatur nafas, karena mengucapkan firman Allah harus beneran. Jadi saya mulai membaca ayat kursi di dalam hati. Apa yang terjadi, disitulah saya melihat buaya tersebut perlahan-lahan kembali menjadi pelepah pohon aren. Yang saya lihat itu, ternyata itu dibuktikan dengan kagetnya Pak Paulus Tarawi. Abang, kok jadi pelepah?" kata dia gitu. Saya jawab, "Loh, seharusnya yang bingung saya, Pak Paulus. Kok ini jadi pelepah lagi?" kan gitu. Kemudian beliau mengambil pelepah tersebut, dilepasnya pita tadi, dilepas, diikatkan kembali dengan merapal yang saya tidak tahu tadi apa, dirapal, dia baca lagi, kemudian dia banting sekali lagi menjadi buaya lagi. Kemudian Pak Paulus mengatakan, "Abang, sekarang coba abang baca rapalan abang, ilmu abang, mau sampai 10-100 kali, ini buaya tetap buaya," kata beliau begitu. Kemudian saya kembali membaca ayat kursi satu kali, enggak 10, enggak 100, satu kali. Saya baca dengan tertib, tartil, kembali buaya tersebut berubah menjadi pelepah pohon aren. Pak Paulus kaget lagi. "Ih, abang, hebat juga abang ini," katanya. "Bukan, ini kok jadi pelepah lagi." Ya sudah. Kemudian pelepahnya beliau ambil, pitanya beliau copot, dilepas, kemudian dikantongin, dia ganti pita yang baru. Dia ganti pita yang baru, diikatkanlah di pelepah itu, kemudian dirapalkan dengan lebih lama dari yang pertama dan kedua, lebih kusuk. Dibantingnya ternyata buayanya agak lebih besar sedikit dari yang pertama. Kemudian beliau berpesan, "Abang, sekarang sampai bibir abang jontor, coba abang baca amalan punya abang tadi," kata dia gitu. Ya, saya nggak banyak berpikir, saya baca ayat kursi itu sekali lagi. Ternyata buayanya
kembali menjadi pelepah pohon aren. Kemudian Pak Paulus mendekati, melepas pita itu, dikantongin. Abang, kita pulang sudah, abang bukan orang sembarangan. Loh, terus yang jaga kebun siapa? Sudah tidak dijaga, mau ambil sudah. Kalau ada yang mau ambil, kata dia. Kemudian beliau kembali sama saya ke kediaman di situ. Malamnya beliau pingin tanya-tanya apa amalan yang saya baca. Ya, saya juga tidak bisa memberitahu karena lain agama. Beliau agama Kristen, kita agama Islam, mau dikasih tahu juga nanti nggak nyambung kan. Jadi itu sekelumit keutamaan ayat kursi. Amalkan. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas mengamalkannya, ya insya Allah akan mendapatkan hikmah cerita yang mungkin tidak seperti saya, nggak apa-apa, karena Allah Maha Kaya dengan hikmah. Jadi ini yang saya alami. Itu sahabat Makocakra Channel, cerita kita malam ini tentang keutamaan ayat kursi. Terima kasih Makocakra Channel, obrolan santai.